Ya, pertimbangan yang pertama itu ya, kesehatan adalah hak asasi manusia. Namanya hak itu harus dipenuhi. Nah, kita yang berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan karena kesehatan itu merupakan salah satu wujud kesejahteraan. Ya, untuk mencapai kesejahteraan kita harus mempunyai badan yang sehat terlebih dahulu. Lah, badan yang sehat itu bagaimana untuk mencapainya? Ya, bisa diimbangi dengan kegiatan aktivitas fisik, olahraga teratur, makan makanan gizi seimbang, dan lain sebagainya. Mengatur pola stres. Nah, itu juga sekarang ini yang lagi digembur-gemburkan oleh pemerintah, ini juga kesehatan mental. Kesehatan mental itu penting sekali ya, karena ketika kesehatan mental itu tidak seimbang, akan berdampak terhadap kesehatan fisik. Ya, mahasiswa juga harus memperhatikan ketika banyak tugas terus stres. Nah, dampaknya capek, kurang tidur, kurang main ya, kurang waktunya main, kurang waktunya me time. Tapi ya itu yang bisa mengukur adalah diri sendiri ya. Ya, yang tahu kondisi badannya itu ya diri sendiri. Orang lain nggak akan pernah tahu seberapa upaya panjenengan untuk menyelesaikan sesuatu. Oke, dasar pertimbangan yang kedua adalah prinsip penyelenggaraan kegiatan kesehatan yang non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Jadi tidak ada di sini yang namanya membeda-bedakan pasien, misal. Entah itu dari status sosial apapun, entah itu dari agama apapun, kalangan apapun, golongan apapun, semua harus mendapatkan haknya dengan porsi yang sama. Pasien A, pasien B itu harus mendapatkan pelayanan yang sama sesuai dengan kebutuhan kondisi kesehatannya. Kemudian juga di sini maksudnya partisipatif itu artinya ada keterlibatan yang kooperatif. Ya, jadi antara pasien dan tenaga kesehatan itu harus saling membentuk kerjasama yang bagus. Nah, tujuannya apa? Ya, untuk menciptakan pelayanan kesehatan itu sesuai dengan kebutuhan. Dan kegiatan kesehatan ini juga berkelanjutan. Jadi setiap kita memberikan pelayanan kesehatan, kita harus memberikan evaluasi ya. Ketika apapun itu, sebenarnya tidak hanya kegiatan di kesehatan saja, yang mencakup semua kegiatan pelayanan, entah itu pelayanan jasa, entah itu pelayanan medis, itu juga ada kelanjutannya, ada evaluasinya, apakah sudah sesuai atau belum, apakah sudah benar-benar dapat memberikan kesembuhan kepada pasien, setidaknya bisa mengurangi angka kecacatan atau angka kesakitan. Kemudian kesehatan adalah sebuah investasi. Nah, ini yang paling penting ya. Tidak hanya yang dikejar itu investasi secara material, ya, dalam bentuk harta kekayaan. Tetapi sebenarnya investasi yang sesungguhnya ada pada diri kita, yaitu kesehatan. Karena ketika kita tidak sehat, kita tidak bisa produktif, tidak bisa menghasilkan sebuah karya, tidak bisa bekerja. Nah, inilah yang paling penting adalah kesehatan, investasi kita yang sebenarnya. Bukan seberapa banyak kita mengumpulkan harta kekayaan. Kalau misal kita mengabaikan kesehatan di masa muda, jangka panjangnya apa? Kita tidak bisa menikmati masa tua kita. Itu sebabnya kenapa kesehatan dinamakan adalah salah satu investasi. Karena kita memanennya, merasakan itu ketika sudah dalam berproses jangka panjang. Karena kesehatannya tidak bisa sehari dua hari merasakan manfaatnya ya. Tapi kita bisa menuainya ketika sudah menjalankan proses yang lama. Melamakan kita yang salah di masa muda. Nah, kita bisa menuai di masa tua. Terus cara kerja kita yang mungkin lembur terus-terusan tanpa mengenal istirahat. Nah, kita nggak tahu nih, masa tua kita masih bisa nggak menikmati waktu-waktu dengan keluarga. Apakah bisa mempunyai umur yang panjang, ataukah mungkin di sekitar usia 50 terbebas dari penyakit. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini Indonesia dihadapkan
pada persoalan penyakit tidak menular yang dikarenakan perubahan atau pergeseran pola hidup kita, gaya hidup kita. Yaitu salah satunya ada diabetes mellitus, kemudian hipertensi, stroke, dan lain sebagainya. Ya kan? Banyak sekali usia-usia sekitar 50 itu sudah mengalami beberapa komplikasi akibat penyakit tidak menular. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi, mumpung masih muda, kita harus perbaiki pola hidup kita. Jangan malah salah. Mumpung masih muda, kita makan seenak-enaknya. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Masih muda kok nggak ada penyakit. Biarinlah makan semuanya masuk. Nah, padahal kita tahu bahwa kesehatan adalah investasi. Oke, yang selanjutnya adalah pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab bersama, yaitu dari pemerintah dan masyarakat. Nah, benar sekali ya bahwa pembangunan kesehatan itu tidak hanya dari pemerintah saja yang memberikan atau melakukan upaya terbaik, tetapi harus ada bentuk kontribusi dari masyarakat. Misalnya pemerintah seperti sekarang, pemerintah menggembar-gemborkan bahwa harus mentaati prokes. Nah, masyarakat yang menaati aturan itu, yang menjalankan aturan itu. Yuk kita bareng-bareng menjalankan prokes. Supaya apa? Nah, supaya tercapai pembangunan kesehatan yang diinginkan. Dalam hal ini untuk menurunkan angka kesakitan di masa pandemi, atau bahkan untuk mencegah penyebaran virus corona, misalnya seperti itu. Ya, jadi bukan hanya dari pemerintah saja yang melakukan gebrakan, tetapi masyarakat juga harus turut serta berkontribusi secara aktif dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Kemudian dasar dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ini berawal dari undang-undang yang sebelumnya. Jadi sebelum dari Undang-Undang 36 ini sudah ada undang-undang yang mendahului, yaitu Nomor 23 Tahun 92. Nah, ini dirasa sudah tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan dan tuntutan serta kebutuhan hukum yang berlaku di masyarakat. Sehingga perlu ada beberapa hal yang harus dipenuhi atau diperbarui atau direvisi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, asas-asas dalam pembangunan kesehatan ini sangat penting ya ketika melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal. Kita harus memperhatikan asas-asas ini. Ya, asas pri kemanusiaan, ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan salah satu asas ini mungkin? Ya, siapa yang mau aktif? Ya, Mbak Ellen ya? Asas pri kemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan asas pri kemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas pri kemanusiaan yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa. Ya, benar sekali ya. Karena memang kita adalah manusia yang harus diperlakukan sebagaimana mestinya, tanpa berlaku diskriminatif atau membeda-bedakan asalnya dari mana, agamanya apa, serta golongannya apa. Jadi memang kita harus perlakukan semua lapisan masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya. Terima kasih Mbak Ellen. Ada lagi yang Sama-sama, lain? Ibu. Mungkin asas nomor 5, 6. Izin menjawab, lagi? Ibu. Ya, Mbak Sofi. Asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang mendaki pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsi para pihak yang membuat perjanjian. Dan penerapan asas keseimbangan tidak mempermasalahkan keseimbangan atau kesamaan hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak. Terima kasih, Bu. Oh, di mute, Mbak. Ke mute itu suaranya.
Ya. Sudah, Bisa Ibu. diulangi sedikit, Mbak? Iya, Ibu. Ya, tadi yang pas ke-mute itu. Ya. Dalam penerapan asas keseimbangan, tidak mempermasalahkan keseimbangan atau Ini ya sinyal kesamaan saya hasil. jelek apa gimana ya? Suaranya Mbak Sofi kok ini ya? Putus-putus ya, Bu. Yang di tempat lain gimana? Apa hanya punya saya ya? Sementara saya tak pakai tethering dulu, Mbak. Ya, Mbak Sofi mungkin bisa diulangi lagi. Apakah sudah terdengar, Ibu? Sudah. Baik, saya lanjutkan ya, Bu. Dalam penerapannya, asas keseimbangan tidak mempermasalahkan keseimbangan atau kesamaan hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak. Ya, intinya harus ada pembagian secara proporsional ya, Mbak, antara hak dan kewajiban. Juga benar sekali yang disampaikan Mbak Sofi, dalam arti asas keseimbangan ini juga harus selaras antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok masyarakat. Jadi keseimbangan di sini artinya tidak mengutamakan kepentingan golongan ataupun pribadi, tetapi juga harus memperhatikan antara hak dan kewajiban itu bisa berjalan beriringan tanpa ada yang didahulukan. Biasanya ada beberapa oknum mungkin ya yang menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya dengan baik. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Kemudian ada lagi mungkin yang mau izin menjawab Mbak Fadi. Ya, siapa nih rombongan? saya, Ibu. Ya, Mbak Faida. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan berkehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Faida. Sudah sangat jelas ya asas manfaat. Karena memang tujuan kita untuk melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan untuk menciptakan SDM yang sehat. Pastilah kegiatan itu harus mempunyai dampak yang positif dengan bisa merasakan manfaat dari hasil kegiatan tersebut. Kemudian asas perlindungan. Nah, maksudnya di sini adalah baik bagi provider maupun user. Provider adalah tenaga kesehatan dan kita masyarakat sebagai user harus mempunyai kepastian hukum. Jadi ketika memberikan pelayanan, kita harus benar-benar merasa dilindungi oleh hukum. Termasuk juga user. User juga ketika mendapatkan pelayanan, tidak serta-merta pelayanan didapatkan asal saja. Jadi harus dilindungi hak dari pasien. Kemudian asas penghormatan. Apa itu? Ada yang bisa? Izin menjawab, Ibu. Izin menjawab, Ibu. Siapa nih? Bentar. Mbak Adelia ya? Iya, Ibu. Asas penghormatan Gimana, Mbak? Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai makhluk sebagai bentuk sesama kedudukan hukum. Ya, terima kasih Mbak. Pada intinya semua asas ini sama ya, maksudnya mempunyai pernyataan yang sama, baik itu keadilan, keseimbangan, perlindungan, perikemanusiaan, dan penghormatan, itu menyatakan bahwa tiap manusia berhak atas segala pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan kesehatan, tanpa membeda-bedakan segala macam golongan, ras, ataupun agama. Jadi pada intinya sama. Apalagi yang asas gender non-diskriminatif itu juga sama ya, tidak membedakan jenis kelamin dari pasien. Karena sepertinya kok saya ngeheng ya. Cek. Bentar. Mbak, suara saya putus-putus nggak? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Ya, Ibu.
Enggak ya, tapi di saya kok putus-putus ya. Sementara saya tak ganti ini jaringan ini. Bagi asas gender dan non-diskriminatif ya, membahas tentang gender sekarang itu sudah tidak ada yang diunggulkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya sama. Ya, kalau dulu mungkin perspektif dari orang itu berbeda ya, bahwa laki-laki lebih unggul atau lebih mampu melaksanakan tugasnya. Kalau sekarang sama ya, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Oke, asas norma agama. Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Ibu. Mbak Safira? Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Safira. Ya, jadi ini bisa melibatkan kegiatan yang bersifat religius ya. Di beberapa rumah sakit, saya melihat sudah ada yang menambahkan fasilitas atau pelayanan pendampingan rohani. Nah, di sini dalam arti pasien itu sebenarnya tidak hanya membutuhkan sembuh saja secara fisik, tetapi harus didampingi dengan pemenuhan kebutuhan secara rohani. Jadi agar keduanya bisa berjalan seimbang. Ini di beberapa rumah sakit saya pernah menemui seperti itu. Disesuaikan dengan agamanya. Ya, jadi itu sudah masuk ke dalam program kegiatan pembangunan kesehatan. Jadi bahwa kita sudah meyakini dan sudah memahami yang dibutuhkan pasien, kebutuhan dasar dari pasien itu tidak hanya kebutuhan secara fisik saja, tapi kebutuhan secara rohani juga perlu dipenuhi. Oke. Nah, ini di dalam PP, Peraturan Kementerian nomor 32 dan tahun 96 dan nomor 36 tahun 2009. Ini ada berbeda ya. Di sini menjelaskan tentang apa itu tenaga kesehatan. Pentingnya tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum. Apalagi sekarang ini ya, kita tahu banyak sekali kasus-kasus yang seringkali menyudutkan tenaga kesehatan. Ya, di berita itu banyak sekali keluarga korban mengintimidasi perawat A. Terus keluarga korban mengeroyok perawat A, misal seperti itu. Banyak sekali ya. Nah, perlindungan hukum ini digunakan apabila ada tenaga kesehatan yang mendapatkan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, ataupun perlakuan tidak adil. Nah, perlakuan tidak adil ini bisa saja datang dari sesama temannya, dari pimpinan, atau dari pasien atau keluarga pasien. Nah, ini bisa datang dari mana saja. Kita harus mempunyai perlindungan hukum dulu. Ketika kita tidak ada payung hukum yang melindungi kita, kita bekerja itu tidak bisa tenang, tidak bisa nyaman, was-was terus rasanya. Ya enggak? Ya, kalau ada perlindungan hukum kita bisa tenang. Kemana kita harus mengadu ketika mendapatkan perlakuan tidak adil? Kita sudah tahu, sudah aman dulu. Ya, banyak sekali yang memang hal itu mungkin didasari karena yang pertama mungkin miskomunikasi ketika memberikan pelayanan kesehatan. Mungkin dari pasien belum memahami prosedurnya, atau mungkin dari pihak providernya kurang memberikan informasi yang jelas. Itu sebabnya kita penting mengetahui latar belakang pasien. Bukan berarti kita ingin membedakan, tetapi kita bisa menyesuaikan bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien. Kalau misalnya pasiennya nyuwun sewu dengan pendidikan menengah ke bawah, ya kita bisa menyesuaikan tata bahasanya untuk menjelaskan informasi atau prosedur kesehatan. Jadi itu ya kuncinya satu ya, komunikasi. Ya, dan saling menghormati. Karena kita kan tidak tahu, kita misal dari keluarga pasien memandang tenaga kesehatan, karena kita
berpikir bahwa kita adalah raja, jadi semuanya harus segera dipenuhi. Padahal kalau kita melihat dari persepsi tenaga kesehatan, kita sudah tahu prosedurnya, misal penggantian infus itu kan harus ada waktunya juga. Misalnya infus habis juga perlu dikonsulkan oleh dokternya. Nah, itu yang terkadang pasien ataupun keluarga pasien yang tidak mengetahuinya. Nah, seperti itu. Jadi semua kuncinya adalah komunikasi. Oke. Kemudian Permenkes nomor 1796 tentang registrasi tenaga kesehatan. Nah, ini adalah termasuk peraturan yang baru ya. Jadi setiap tenaga kesehatan itu harus bersifat legal. Legal dalam arti diakui oleh hukum. Nah, bagaimana supaya bisa diakui oleh hukum? Ya, kita harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku secara hukum. Panjenengan misal mau naik motor, harus memenuhi bahwa harus mempunyai SIM, baik itu SIM A atau SIM C. Kalau yang SIM C motor ya, SIM A menggunakan mobil. Nah, itu harus dipenuhi terlebih dahulu supaya apa? Panjenengan aman secara hukum. Ya, kalau misalnya sudah tidak punya SIM, tidak membawa STNK, tidak pakai helm lagi. Nah, itu adalah pelanggaran hukum yang berlipat-lipat ya. Banyak sekali, tidak hanya satu pelanggaran, tetapi ada beberapa pelanggaran. Nah, kita dikatakan tenaga kesehatan yang profesional itu adalah tenaga kesehatan yang mematuhi tata perundang-undangan yang berlaku. Syarat minimalnya adalah mempunyai STR. SIM-nya kita adalah STR itu. Nah, STR itu didapatkan ketika tenaga kesehatan sudah mempunyai ijazah dan sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini didapatkan ketika sudah lulus uji kompetensi. Wah, banyak sekali Bu aturannya, ribet. Nah, nggak apa-apa, nggak ribet. Kalau belum menjalankan, memang bayangannya ribet. Tetapi ketika sudah menjalankan satu tahap per tahap, satu tahap demi tahap, itu mudah sekali. Ya, kita yang penting melaksanakan sesuai dengan aturan. Oke. STR ya, SIM-nya kita. Nah, sertifikat kompetensi dan STR itu tidak berlaku apabila masa berlakunya habis. STR itu berlaku selama 5 tahun. Kalau misalnya sudah mau habis, minimal 6 bulan ya harus melakukan perpanjangan. Dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan. Mungkin ketika melakukan penyalahgunaan yang melibatkan proses hukum dan ada sanksinya, ini bisa saja STR-nya dicabut. Tidak asal main cabut ya, tetapi sudah berdasarkan pertimbangan yang berlaku ya. Misal ada sanksi apa, hukuman apa. Nah, ini juga berdampak pada STR yang dicabut. Kalau dicabut bagaimana? Ya kita tidak bisa melakukan praktek lagi. Kemudian atas permintaan yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan meninggal dunia. Oke. Nah, ini adalah tentang standar profesi bidan. Kemarin mungkin sudah pernah dibahas ya, bahwa pelayanan kebidanan itu tidak hanya urusan melahirkan saja, tetapi kita juga ada upaya dari preventif, kemudian promosi kesehatan, menolong persalinan, mendeteksi adanya penyulit pada ibu dan anak, serta melaksanakan tindakan asuhan sesuai dengan kewenangan atau bantuan jika diperlukan. Dalam hal ini adalah kolaborasi. Atau bahkan ketika sudah bukan dalam kewenangannya, bidan itu harus melakukan rujukan ya. Dalam hal ini adalah ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kemudian melaksanakan tindakan kegawat daruratan. Nah, ini juga bisa ketika mau melakukan rujukan pasien mengalami perdarahan. Nah, bidan boleh nih melakukan tindakan kegawat daruratan, yaitu menghentikan perdarahan terlebih dahulu supaya kondisi pasien itu stabil. Jadi tidak membiarkan asal rujuk ya rujuk aja udah pasiennya dikirim tanpa ada pendampingan atau tanpa ada pelaksanaan tindakan kedaruratan itu. Bisa perdarahan ya, kita atasi dulu perdarahannya, baru kita rujuk seperti itu.
Nah, ini adalah standar kompetensi bidan ya. Lingkupnya adalah ini, pengetahuan dan keterampilan dasar. Memang kita ketika mau praktek, kita harus mempunyai bekal yang cukup ya. Dalam arti di sini untuk bisa kita bagikan kepada pasien. Ketika panjenengan bidan memberikan edukasi kepada pasien, tetapi pengetahuan dan keterampilan dasarnya dirasa kurang. Nah, bagaimana cara kita mengajari pasien? Oh, kita aja tidak tahu, misal seperti itu. Jadi pengetahuan dan keterampilan dari bidan itu harus mumpuni, ya sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi lingkup pelayanan kebidanan. Ada prakonsepsi, KB, ginekologi, asuhan kehamilan, persalinan, nifas, BBL, bayi, komunitas, serta asuhan gangguan reproduksi. Nah, ini adalah tadinya tentang sebelum ada peraturan perundang-undangan yang baru, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kebidanan tahun 2019, ini adalah yang dipakai Kemenkes nomor 900 tentang izin atau registrasi bidan. Nah, ini ada beberapa hal yang diatur. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri secara detail. Nah, setelah ada Permenkes nomor 149, Undang-Undang Kemenkes nomor 900 sudah tidak berlaku. Yang dipakai adalah ini pada saat itu, tahun 2010. Kalau sekarang ini adalah yang terbaru, yaitu Undang-Undang tadi nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Nah, ini juga salah satunya berbicara tentang syarat dari bidan itu menyelenggarakan praktek. Harus mempunyai surat izin praktek bidan bagi bidan yang membuka praktek mandiri di rumah. Tetapi beda halnya untuk bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau bidan yang ditugaskan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah bidan desa. Nah, ini adalah syarat-syarat mengajukan SIPB menurut Permenkes nomor 149. Nah, sebenarnya pada intinya sama ya, syarat-syaratnya hanya pada aturan yang terbaru itu harus ada rekomendasi dari pejabat yang berwenang di lembaga kesehatan. Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota yang dijadikan tempat praktek oleh bidan. Ya, jadi nanti ketika panjenengan lulus, panjenengan mau buka praktek, harus melewati tahap-tahap ini, harus mengikuti organisasi profesi. Jangan sampai panjenengan bidan tetapi tidak mengikuti organisasi profesi. Nanti akan kesulitan ketika mengurus STR, ketika mengurus perpanjangan STR, seperti itu. Bisa mengikuti di masing-masing kota ya, atau domisili tempat bekerjanya. Nah, ini SIPB tidak berlaku apabila tempat praktek tidak sesuai dengan SIPB. Jadi dalam SIPB itu dicantumkan alamat prakteknya. Kemudian masa berlaku habis dan tidak diperpanjang. Dicabut atas perintah pengadilan dan rekomendasi organisasi profesi. Atau SIPB tidak berlaku apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, ini juga ketika ada ini yang terbaru adalah Permenkes nomor 1464. Ini juga yang terbaru tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Sebelumnya kan ini 149. Nah, bedanya apa? Kalau di sini bedanya setiap bidan yang bekerja di fasilitas kesehatan mempunyai SIKB ya. Dan bidan yang bekerja di praktek mandiri harus mempunyai SIPB. Kalau tadi sebelum ini peraturannya bahwa semua bidan harus mempunyai SIPB. Misal bidan bekerja di rumah sakit, ya harus mengurus surat izin kerja bidan. Nah, ini bagaimana pengurusannya? Nah, seperti ini. Nah, bedanya sama peraturan yang tadi adalah ada di poin nomor 5. Rekomendasi dari kepala dinas terkait yang ditunjuk. Kalau tadi kan hanya 5 poin. Oke.
Nah, ini sama ya. Sebenarnya aturannya itu sama, hanya ada beberapa pembaharuan yang diperlukan untuk menyesuaikan tuntutan dari kebutuhan masyarakat. Nah, ini adalah yang terbaru. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini memuat dari pendidikan kebidanan hingga bagaimana cara melaksanakan praktek kerja bidan. Ya, syarat dari bidan itu apa saja? Kalau dulu Diploma 3 itu sudah bisa menyelenggarakan praktek bidan mandiri. Tetapi kalau sekarang Diploma 3 itu hanya bisa bekerja di fasilitas kesehatan ya. Dulu banyak sekali yang mengidolakan untuk menjadi bidan ya, karena dilihat mungkin dari hasil yang didapatkan pekerjaan bidan. Wah, bidan itu kaya, apalagi kalau di desa ya, terlihat wah gitu ya. Banyak sekali yang mengidolakan untuk menjadi bidan. Tetapi dengan adanya pergeseran zaman, kemudian adanya beberapa perubahan peraturan, praktek bidan sekarang lebih dibatasi. Nah, ya, ini adalah beberapa tujuan dari penyelenggaraan kebidanan. Yang pastilah untuk meningkatkan pelayanan kebidanan ya, karena dengan harapan mempunyai pendidikan bidan yang berkualitas, outputnya juga harus menjadi bidan yang berkualitas, yang dapat siap pakai untuk usernya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 4, pendidikan kebidanan ini terdiri 3 bagian ya. Ada pendidikan akademik, ini adalah pendidikan sarjana, dari sarjana, kemudian S2, magister, dan doktor. Kemudian ada pendidikan vokasi, nah itu diploma 3 kebidanan. Dan sekarang ini juga sudah banyak pendidikan profesi. Ini setara dengan ini adalah pendidikan berkelanjutan yang setara dengan sarjana ataupun diploma 4 ya. Nah, untuk pendidikan vokasi dan pendidikan profesi itu wajib melaksanakan ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi ini adalah syarat kelulusan ya. Nah, siapa yang menyelenggarakan? Bisa diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerjasama dengan organisasi profesi bidan. Nah, dalam hal ini adalah IB, kemudian juga lembaga pelatihan atau lembaga tersertifikasi lainnya. Nah, ujian kompetensi sekarang dijadikan sebagai dasar kelulusan pendidikan kebidanan. Nah, ketika sudah melaksanakan ujian kompetensi dan dinyatakan lulus, maka nanti mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai dasar untuk pengurusan STR. Kalau pendidikan vokasi mendapatkannya sertifikat kompetensi. Kalau pendidikan profesi mendapatkannya sertifikat profesi. Nah, ini ya sebagai syarat kelulusan. Karena apa? Dengan kita melaksanakan ujian kompetensi, diharapkan bidan mempunyai standar kompetensi yang sesuai atau yang kompeten sesuai dengan apa yang sudah ditentukan kewenangannya oleh bidan. Nah, ini syarat yang harus kita penuhi pertama kali ya, syarat minimal kita harus mempunyai STR terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya mendapatkan STR? Kita harus punya ijazah, harus mempunyai sertifikat kompetensi bagi lulusan vokasi, sertifikat profesi bagi lulusan pendidikan profesi. Kemudian surat sehat dari dokter yang berwenang. Kemudian ada surat pernyataan tentang sumpah profesi dan pernyataan tulis untuk memenuhi atau mematuhi etika profesi. Nah, bedanya apa sama peraturannya sebelumnya? Kalau di sini SIPB itu bisa berlaku untuk 2 tempat. Ya, mendapatkan maksimal 2 SIPB. 1 di tempat praktek mandiri bidan dan 1 di fasilitas kesehatan, misalnya di rumah sakit ataupun di klinik. Atau bidan bisa mendapatkan 2 SIPB
di fasilitas kesehatan. Dua-duanya di fasilitas kesehatan itu bisa. Nah, ini tadi ya yang membedakan bahwa lulusan pendidikan diploma 3 hanya dapat melakukan praktek di fasilitas kesehatan. Bedanya dengan dulu, D3 sudah bisa membuka praktek mandiri. Ya, ini ada pergeseran peraturan. Kalau pendidikan profesi bisa melaksanakan di tempat praktek mandiri atau di fasilitas kesehatan lainnya. Jadi bidan-bidan yang sekarang ini masih membuka tempat praktek mandiri itu diharuskan mengambil jenjang pendidikan profesi. Kalaupun masih D3 berarti berkewajiban untuk melanjutkan pendidikan profesi. Karena kalau tidak bisa terlibat proses hukum ya. Kemungkinan izin prakteknya bisa dicabut. Karena apa? Karena tidak memenuhi aturan yang berlaku. Dan juga ketika membuka praktek itu tidak hanya asal ya langsung melayani pasien yang datang, tetapi harus memenuhi syarat administrasi. Ini salah satunya adalah memasang papan nama praktek. Nah, papan nama praktek ini juga tidak sembarangan. Di dalamnya harus mencantumkan nomor SIPB yang masih berlaku. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?